Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tahnia Amanda Safira. Saya akan menjelaskan gurindam ketujuh bait pertama. Apabila banyak berkata-kata, disitulah jalan masuk dusta. Maknanya, orang yang banyak berbicara memperbesar kemungkinan untuk berbohong. Dalam kehidupan sehari-hari, jika kita tidak terlalu banyak bicara untuk hal-hal yang dianggap tidak perlu, justru itu akan mempermudah terjadinya suatu kebohongan. Di bait kedua, apabila banyak berlebih-lebihan suka, itulah tanda hampirkan duka. Maknanya, apabila banyak berlebih-lebihan suka, itu tanda hampirkan duka. Terlalu mengharapkan sesuatu akan menimbulkan kekecewaan yang mendalam saat sesuatu itu tidak seperti yang diharapkan. Itulah tanda pekerjaan hendak selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Triwera Martaluga, NIM saya 20030500045. Saya akan menjelaskan tentang Gurindam 12 pasal ke-7. Maknanya, apabila kita kurang siasat, itulah tanda pekerjaan hendak sesat. Makna dari kata tersebut adalah berhati-hatilah dalam melakukan pekerjaan dan persiapkan dulu semuanya secara matang. Apabila anak tidak dilatih, jika besar bapaknya letih. Makna dari kata-kata itu adalah saat anak itu sudah tumbuh dewasa, dia akan membangkang terhadap orang tuanya. Baiklah, sekian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anja Karisma Chandra dengan NIM 20030500048. Di sini saya akan menjelaskan makna dari Gurindam 12, yaitu pasal ke-7, bait kelima dan ke-6. Bait kelima di sini berbunyi, apabila banyak mencela orang, itulah tanda dirinya kurang. Yang artinya, jangan suka menghina orang lain karena belum tentu diri sendiri lebih baik dari orang lain. Dan juga jangan merendahkan orang lain, bisa jadi orang tersebut sedang berusaha keras untuk sukses, untuk lebih maju, sedangkan kita sibuk mencela orang tersebut atau menghina orang tersebut, dan membuktikan bahwa kita lah lebih kurang dan lebih rendah dari orang tersebut. Lalu yang kedua yaitu bait ke-6, apabila orang-orang yang banyak tidur, sia-sia sajalah umurnya. Yang artinya, pergunakanlah waktu sebaik mungkin, jangan digunakan untuk hal yang sia-sia, karena waktu tidak bisa diulang kembali. Jadi di sini bisa dikatakan bahwa di luar sana banyak orang yang sedang berlomba-lomba untuk lebih sukses, lebih maju, sedangkan kita di sini bermalas-malasan, sehingga waktu yang kita pergunakan selama ini hanya sia-sia. Jadi dengan adanya waktu yang tersisa ini, kita gunakanlah untuk hal yang baik, yang lebih berguna, karena sesungguhnya atau sejatinya waktu yang kita gunakan untuk bermalas-malasan tidak bisa kita tarik kembali atau diulang kembali. Jadi pergunakanlah waktu tersisa dengan sebaik-baiknya atau dengan melakukan hal yang baik sebaik-baiknya. Itulah penjelasan dari saya tentang pasal ke-7 bait ke-5 dan ke-6. Mohon maaf apabila ada kekurangan kata atau kesalahan kata dalam penjelasan saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Beslin Petrus Amenta. NIM saya 20030500049. Di sini saya akan menjelaskan Gurindam 12 pasal ke-7 bait yang ke-7, 8 dan 9. Di sini saya akan membacakan bait yang ke-7, yaitu apabila mendengar akan kabar, menerimanya itu hendaklah sabar. Yang memiliki makna, apabila mendengar suatu kabar buruk, maka bersabarlah, karena orang yang bersabar atau apabila bersabar, maka akan mengampuni dosa-dosa kita dan menggantikannya ke hal yang lebih baik lagi. Bait yang ke-8 yaitu apabila mendengar akan aduan, membicarakannya itu hendaklah cemburuan. Yang memiliki makna, jangan mudah percaya dengan suatu berita atau suatu omongan orang sebelum diteliti lebih lanjut dan kebenarannya itu belum pasti.
karena bisa saja itu merupakan suatu kedustaan atau suatu fitnah. Bait yang ke-9, apabila perkataan yang lemah lembut, lekaslah segala orang mengikut. Yang memiliki makna, seseorang itu dinilai dari sikap dan tutur katanya, yang bijaksana dan yang lemah lembut. Sehingga dengan kedua hal tersebut, orang akan menyukai dia dan mau mendengar apa yang disarankannya. Sekian dari saya, dilanjutkan teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mulia Selvi dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris K1 dengan NIM 20030500052. Saya akan menjelaskan Gurindam 12 pasal 7 bait 10 dan bait 11 dan pasal 8 bait pertama. Pasal 7 bait 10. Apabila perkataan yang amat kasar, lekaslah orang sekalian gusar. Maknanya, perkataan orang yang kasar membuat orang yang berada di dekatnya merasa resah. Contohnya itu, seperti saat kita berdekatan dengan orang yang suka berkata kasar, kita akan merasakan ketidaknyamanan atau resah. Misalnya, saat dia berbicara kepada kita, kita akan merasakan takut, karena saat dia berbicara, maka yang terlontar di dalam mulutnya adalah kalimat-kalimat yang bisa menyayat hati. Selanjutnya, pasal 7, bait 11. Apabila pekerjaan yang amat benar, tidak boleh orang berbuat onar. Maknanya, orang yang benar jangan disalahkan, difitnah, maupun dikambing hitamkan. Contohnya, jangan menuduh seseorang tanpa adanya bukti. Dan juga, jika diri kita bersalah, jangan menyalahkan seseorang, karena itu merupakan fitnah. Dan yang terakhir, pasal 8 bait pertama. Barang siapa khianat akan dirinya, apalagi kepada lainnya. Maknanya, orang yang ingkar dan aniaya terhadap dirinya sendiri tidak dapat dipercaya. Contohnya, orang yang suka menganiaya atau ingkar terhadap dirinya sendiri, seperti dia bersalah, tetapi dia menipu dirinya sendiri dengan merasa bahwa yang dilakukan itu bukan suatu masalah yang besar. Lalu juga saat dia membuat janji kepada seseorang, tetapi dia malah ingkar, ini merupakan ciri-ciri orang yang tidak dapat dipercaya. Sekian penjelasan dari saya. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kelompok saya. Pada bait ke-8 beserta dengan baris pertama saya bacakan. Pada dirinya ia anak, itu jangan kau percaya. Makna dari baris ini adalah tidak perlu kita percaya pada orang yang suka menganiaya, mencemooh atau berbuat salah terhadap orang lain. Baris selanjutnya, lidah yang suka membenarkan dirinya daripada yang lain dapat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karina Yuniar. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan menjelaskan tentang Gurindam 12, yaitu pasal 5, 6, dan 7. Bait pertama yaitu bait kelima. Orang yang suka menampakkan jasa setengah daripada sirik, mengaku kuasa. Bait ke-6 yaitu kejahatan diri sembunyikan, kebaikan diri diamkan. Bait ke-7 yaitu keaiban orang jangan dibuka, keaiban diri hendaklah sangka. Makna dari ketiga bait tersebut yaitu agar terhindar dari perbuatan yang tercela yang dilakukan diri sendiri maupun yang dilakukan orang lain. Baiklah, sekian penjelasan Gurindam 12 dari kelompok kami, pasal 7 dan 8. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.